alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu serta adik-adik sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah bil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta fabarik. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, masih melanjutkan kajian kita tentang kajian fikih muamalah yang kita sarikan dari kitab Matan Takrib karya Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah fasal menerangkan tentang wali syarikati khamsu syara'itoh. Dan bagi akad syirkah atau syarikah itu ada 5 syarat. Syirkah itu akad kerjasama, nggih. Jadi syirkah itu adalah akad kerjasama. Jadi di dalam fikih muamalah kita itu di antara bentuk cara untuk meningkatkan hasil secara materi itu adalah kita bisa berakad dengan akad muamalah itu melalui namanya akad syirkah itu. Maturun nggih. Jazakallahu khairan. Oke. Ini ada 5 syarat untuk supaya akad syirkahnya ini benerlah kalau dalam aturan syariat itu. Wa dalla ala masyru'iyatiha, dan menunjukkan atas disyariatkannya akad syarikah ini adalah ma rawahu Abu Dawud, hadis yang telah Abu Dawud riwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, innallaha, sungguhnya Allah, yaqulu, beliau Allah berfirman. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Ana salisu syarikain. Aku adalah yang ketiga dari 2 pihak yang sedang bersekutu dalam usaha. Kalau ada orang usaha kongsi, syirkah itu kongsi. Maka di antara 2 orang yang kongsi itu, aku yang ketiganya. Ai ma'ahuma bil hifdzi wal i'anati
wa inzalil barokati fi malihima. Maksudnya Allah akan membersamai keduanya dengan cara menjaganya, menolongnya, dan menurunkan barokah di dalam harta keduanya. Jadi kalau kita kerjasama, akad kerjasama itu ternyata mendatangkan keberkahan, pertolongan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan benar ya, asalkan benar. Yang menjadi masalah kadang nggak benernya itu. Nah, kalau benar dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kalau bisa, kalau kita mau buka usaha, buat akad syirkah dengan istri sendiri. Ya. Dengan istri sendiri. Kalau kita sama orang lain takut, sama istri aja. Mah, ayo kerjasama, patungan modal antara aku dan kamu, mah. Nah, kita buat akad syirkah, mencari barokahnya usaha. Jadi mencari barokahnya usaha. Supaya diberkahi oleh Allah. Patungan modal sama istri. Nanti buat akad kerjasama dengan istri sendiri, kerjasama dengan anak sendiri. Kalau sama orang lain masih belum percaya, misalnya, itu mendatangkan barokah. Ini hadisnya riwayat Abi Dawud. Karena dijamin oleh Allah, dijaga, ditolong, dan diberkahi. Ini diantara kiat sukses untuk bisnis itu diantaranya kalau mau usaha, kerjasama. Nah, kerjasamanya bisa dengan istri sendiri, dengan anak sendiri. Karena kadang kalau kongsi sama orang lain, ya agak beberapa kasus sih banyak itu masalahnya. Malah dulu kakek saya itu wanti-wanti, lah iso ojo kongsi lah usaha itu. Kalau bisa usaha itu jangan kongsi kalau bisa. Ya silakan bersirkah, tapi nggak harus berakad syirkah. Jadi nanti ada istilahnya syirkah, ada akad syirkah. Jadi kalau misalnya gini ya, syirkatul amlak misalnya, syirkah kepemilikan. Itu kan ada ikhtiyari, ada kohri. Kalau ikhtiyari itu misalnya, kemarin saya contohkan ada 2 orang beli motor. Itu namanya syirkah kepemilikan. Nanti motornya dibuat usaha. Jadi ada 2 orang beli motor, berarti mereka bersikat dalam kepemilikan, terus nanti motornya dibuat usaha. Nanti. Atau nggak dibuat usaha juga, kalau syirkah kepemilikan nggak harus ada ikatan, harus ada kegiatan tijari, nggak harus. Kalau syirkatul amlak. Tapi ada nanti syirkah kepemilikan itu sifatnya kohri. Kohri itu tidak bisa milih kita. Karena dipaksa oleh takdir seperti waris. Begitu ada yang meninggal, maka tirkah harta peninggalan ahli waris itu menjadi kepemilikan bersama bagi ahli waris yang ditinggalkan. Nah, untuk syirkatul amlak ini nggak harus ada kegiatan tijari. Dan memang ini tidak mensyaratkan adanya akad gitu. Nah, ini berbeda dengan syirkatul uqud gitu. Maka nanti ada istilah itu gini. Ada kegiatan syirkah tapi tidak memenuhi syarat akad syirkah gitu. Contoh ini. Ada orang berserikat di dalam modal untuk berusaha. Jadi ada akad kegiatan usaha yang dilakukan. Nah, di antara yang punya modal ini rupanya ada satu yang punya banyak waktu dan skill untuk memutar usaha itu. Yang lain tidak bisa, waktunya sibuk, tidak sempat turun tangan langsung. Maka yang meluangkan waktu lebih banyak ini, dia mendapatkan kelebihan bagian atau ujroh misil lah dari apa yang dia lakukan itu. Dan itu disyaratkan.
Ya, kalian dasar kerja aku yang handle semua, tapi aku minta kelebihan bagian. Karena aku kerja ekstra, kalian kan enggak kerja. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Tidak boleh. Jadi jenis syirkatul uqud yang model begini ini tidak boleh. Karena mau kerja nggak kerja yang lainnya, pembagiannya harus berdasarkan modal persentasenya. Tidak berdasarkan pada siapa yang lebih banyak bekerja dapat bagian lebih. Tapi dalam fikih madzhab Syafi'i, tasarruful malnya itu sah. Asalkan ujurnya ujur misil ya, standar gajinya berapalah. Tidak lebih dari ujur misil. Itu tidak apa-apa. Tasarruful malnya itu sah, tapi akad syirkahnya itu batal, tidak bisa. Karena disyaratkan. Makanya nanti ada istilah syirkatul inan, syirkatul wujuh, ada syirkatul abdan, ada syirkatul wujuh itu. Dalam hal ini mazhab Syafi'i sangat ketat. Namun nanti model syirkah yang saya katakan tadi itu dalam mazhab Hanafi boleh, tidak apa-apa. Bisa dimengerti nggak ya? Nah, jadi kadang ada syirkahnya sah, akad syirkahnya batal. Gitu. Tasarruful malnya sah, tapi akadnya tidak sah. Tapi halal, gajinya itu didapat itu halal, tidak haram. Kayak kemarin gadai itu loh. Ada orang menggadaikan dengan jaminan sesuatu yang nggak bisa dijual. Jaminannya SK, jaminannya BPKB, jaminannya sertifikat tanah. Itu kalau merujuk pada fikih madzhab Syafi'i yang ada dalam kitab ini, tidak bisa dibuat jaminan gadai. Karena ini nggak bisa dijual. Walaupun di Indonesia terkenal ada istilah benda padat yang bisa dicairkan. Di antaranya sertifikat, nah, BPKB, mobil atau kendaraan, SK. Tapi ini tidak memenuhi syarat. Akad gadainya batal. Nggak bisa disebut akad gadai dan tidak punya konsekuensi akad gadai. Akan tetapi akad hutang piutangnya tetap jadi, sah tetap. Tidak haram. Karena hutang piutang itu nggak harus ada jaminan. Tanpa jaminan pun tetap sah akad itu. Tapi akad hutang piutang biasa, bukan akad gadai namanya. Sehingga tidak punya konsekuensi hukum gadai. Ya karena rumusnya al-butran la asrafil hukmi itu. Sesuatu yang batil tidak punya implikasi hukum. Itu seperti itu. Itu ya diantaranya itu. Itu syirkah. Jadi kalau mau barokah usahanya, usahakan apa? Syirkah. Syirkah sama istri. Jadi kita buka usaha. Kerjasama, patungan modal. Nah, nanti dibagi hasilnya sesuai dengan besaran modal. Jadi dalam akad syirkah itu pembagian hasil dan kerugian, karena rugi bersama, untung bersama, itu berdasarkan besaran modal. Itu seperti itu. Pun lanjut ya. Terus kemudian, tadi hadis belum selesai, hadisnya. Malam yahun kata Allah, Allah itu menolong orang yang berakad syirkah itu, kata Allah malam yahun selagi tidak berkhianat siapa ahaduhuma, salah satu di antara dua orang yang berserikat tadi itu, sohibahu kepada selama tidak mengkhianati siapa salah satu di antara keduanya, sohibahu kepada sahabatnya. Faida khonahu maka apabila dia mengkhianati saudaranya, kharajtu maka aku keluar kata Allah, kharajtu min bainihima. Aku keluar dari keduanya, maksudnya naza'tu al-barakata an malihima. Maksudnya aku cabut keberkahan dari harta keduanya kalau ada yang berkhianat. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima, maka apabila saudaranya tadi mengkhianat, salah di antara keduanya mengkhianati saudaranya atau sahabatnya, maka aku keluar min bainihima dari keduanya. Maksudnya Allah cabut keberkahannya. Segala bentuk transaksi atau muamalah yang didasarkan pada kebohongan, apalagi pengkhianatan,
maka menyebabkan barokahnya itu hilang. Kalau barokahnya hilang, maka hilang kebaikannya. Karena barokah itu subutul khair, tetapnya kebaikan. Barokah itu khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Maka buahnya pun yang diperoleh, kalau cara-cara mendapatkannya nggak benar, maka hilang barokahnya, hilang kebaikannya, luarnya saja nikmat, dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 5 syarat tadi adalah ayyakuna ala nadin. Tidaklah ada apa syirkah tadi itu, akad syirkah tadi itu ala nadin atas sesuatu yang berharga minat darahimi dalam bentuk dirham, buat dananiri dan dinar. Jadi dalam akad syirkah yang dibuat patungan modal itu harus sesuatu yang berharga dalam bentuk dinar atau dirham yang notabene takarannya jelas. Kalau kita uang gitu ya. Kalau kita istilahnya nadin itu ya uang itu. Ainaqdu muta'amalun bih asman. Jadi maksudnya sesuatu yang bisa dinilai harganya seperti emas, perak, atau uang kalau kita itu dalam bermuamalah. Yang biasa dipakai untuk bermuamalah lah. Alat tukar kita ya uang itu kalau sekarang. Dulu dinar dan dirham. Supaya takkan jelas. Wa yattafiqa, dan hendaklah emas dan dirham tadi itu sama atau sepakat atau sama fil jinsi dalam jenisnya, wa nau'i dan macamnya. Jadi kalau emas 24 karat semua. Kalau emas 23 karat ya 23 karat semua. Kalau emas sekarat ya emas sekarat semua. Harus sama. Jadi kalau rupiah semua, kalau dolar semua gitu. Jadi harus sama pokoknya. Supaya nanti ngukurnya jelas berapa persen sahamnya si fulan, berapa persen sahamnya si fulan. Ini nggak boleh nggak jelas. Maka menggunakan modal patungan modal yang nggak jelas itu nggak boleh. Ayo kita patungan modal. Saya modalnya kaos yang akan kita jual satu, misalnya gitu. Kaos opo iki. Gimana ngukur besaran kaos? Persentase modal nanti gimana? Kan nggak jelas. Tapi kalau emas jelas, perak jelas, uang jelas. Uang pun harus sama. Apa ini? Dolar, rupiah, real, apa terserah. Harus jelas. Jadi nggak boleh beda-beda. Karena nanti berkaitan dengan bagi hasil dan bagi rugi. Karena dalam akad syirkah, ukuran pembagian hasilnya itu dikembalikan pada besaran modalnya. Semakin besar modalnya, semakin besar pembagian keuntungannya. Kalau rugi, paling besar kerugiannya juga. Karena dalam akad syirkah itu untung bersama, rugi bersama. Itu seperti itu. Wa yahtalitul malain, dan hendaklah dua orang yang bersyirkah itu menggabungkan dua hartanya. Tidak boleh dikerjakan masing-masing, tapi harus digabung itu. Nanti kalau yang terpisah itu nanti namanya syirkatul mufawadhah, itu nggak boleh itu. Tapi kalau digabung hartanya, kerja bareng-bareng, atau kerjaan salah satunya dengan pembagian hasil bareng-bareng, itu tidak ada masalah, silahkan. Jadi hartanya digabung. Wa ayyadana kullu wahidin minhuma, dan hendaklah setiap salah satu di antara keduanya mengizinkan li sahibi, bagi sahabatnya, fit tasarruf, dalam mendistribusikan harta tersebut. Modal digabung, semua pihak punya hak untuk mengelola harta itu. Misalnya, saya pegang sekian untuk saya buat usaha di sini. Oh iya, tapi digabung dulu, nanti masing-masing punya hak untuk mengelola harta tersebut, dibuat kerjasama. Kalau misalnya mau semuanya memutar modal itu. Tapi kalau cuman tadi saya bilang salah satu aja yang bergerak, ya tidak apa-apa. Apa sih hikmahnya dalam mazhab Syafi'i itu kok
Tadi misalnya di antara dua orang yang berserikat itu satu yang kerja, satu tidak kerja, tapi kok pembagian hasilnya tetap harus sama sesuai dengan persentase modal itu. Kok tidak boleh minta bagian lebih dalam bentuk ujroh. Karena begini nanti, kalau dia diberi gaji, dikhawatirkan dia punya pikiran begini, untung rugi aku tetap dapat gaji. Es kerja sakarep-karepku. Oh, aku untung rugi dapat gaji kok. Mental itu yang dalam madzhab Syafi'i diantisipasi jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau nggak ada gaji kan dia akan serius berusaha. Karena ini modal bersama ini kalau kita untung ya dapat untung bersama, kalau rugi rugi bersama. Dan saya nggak mau rugi, makanya dia akan sungguh-sungguh berusaha gitu. Tapi kalau dia mengambil gaji, dia mikirnya gitu nanti, bangkrut aku saya oleh bayaran kok. Sebangkrut-bangkrutnya saya dapat gaji. Akhirnya bisa asal-asalan kerjanya dia. Maka dalam hal ini tidak boleh dia mengambil ujroh gitu. Walaupun andaikan dia minta dalam fikih madzhab Syafi'i sependek yang saya pahami itu boleh ujroh misil, sah tasarrufnya tapi tidak sah akad syirkahnya itu. Ya dia bersyirkah tapi tidak berakad syirkah dengan benar. Itu seperti itu. Kalau dalam madzhab Hanafi boleh. Kalau dalam madzhab Hanafi. Allahu Akbar. Pun lanjut. Wa yakuna ribhu dan hendaklah ada apa keuntungan wal khusranu dan kerugian ala qadril malain. Sesuai dengan kadar dua harta yang digabungkan itu. Jadi keuntungan dan kerugian persentasenya berdasarkan modal. Jadi keuntungan dan kerugian persentasenya berdasarkan apa tadi? Modal. Jadi semakin besar modalnya, semakin besar keuntungannya, tapi juga semakin besar kerugiannya kalau rugi bersama itu. Itu seperti itu. Walikulli wahidin minhuma dan bagi setiap salah satu di antara keduanya fashuha hak untuk memutus akad syirkah itu matasya kapanpun dia mau. Wa mata dan kapan saja mati siapa haduhuma satu di antara keduanya batolat maka batal akad syirkah itu. Ini yang kemarin saya sampaikan. Jadi ada beberapa akad tertentu itu dengan matinya salah satu yang berakad maka batal pula akad itu termasuk syirkah ini. Kalau hutang kemarin nggak bisa kalau hutang, kalau syirkah bisa. Jadi begitu salah satu dari yang berserikat itu mati maka batallah akad syirkahnya itu. Itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bentar nih. Syirkah secara bahasa itu berarti ikhtilat, yaitu bercampur. Makanya nanti kalau ada orang kita kerjasama ya, tapi uangnya kita pegang masing-masing, enggak bisa itu. Mau kerjasama kok duitnya pegang masing-masing. Maka kalau mau kerjasama, uangnya dicampur, digabung. Makanya harus jelas berapa persen modalnya si fulan, berapa persen si fulan harus jelas, tidak boleh tidak jelas. Syirkah secara istilah syar'i berarti tetapnya hak pada dua pihak atau lebih untuk satu kepemilikan. Kalau itu syirkatul amlak, tadi ada dua, ada ikhtiyari, ada qahri. Kalau ikhtiyari itu, ayo Pak, kita bareng-bareng beli rumah ini, syirkatul amlak namanya. Jadi nanti rumah ini milik berdua atau bertiga. Nanti sesuatu nggak dipakai usaha nggak apa-apa. Tapi kalau mau dipakai usaha boleh juga. Saya contohkan kemarin, ada orang mau beli rumah, nggak punya duit untuk beli cash. Dia datang ke Pak D, Pak developer. Kata Pak D-nya, nggak bisa Pak. Sampean harus kalau mau ya harus harus bayar cash gitu. Kalau mau saya tajak ke Pak Lising maksudnya. Enggak, saya nggak mau. Aku tak cari sekutu aja orang yang mau beli rumah bareng-bareng. Akhirnya datanglah ke Pak Nurdin misalnya. Pak Ustadz, ayo bantu saya beli rumah ini. Nanti kita miliki barang-barang rumah ini. Kamu punya uang berapa? Ini kan rumahnya harganya 1 miliar. Saya ada 500 juta. Ya wes, tak bantu 500 juta. Akhirnya oleh Pak Ustadz Nurdin dengan dibantu 500 juta.
Bareng-bareng tapi beli bareng-bareng. Statusnya beli bareng ini ya, bukan membantu tapi beli bareng rumah ini. Akhirnya rumah ini milik berdua. Karena dibeli berdua. Nah, karena si fulan yang kedua ini butuh rumah, butuh menempati rumah, maka dia akan menyewa rumah. Ya udah, daripada nyewa rumah orang lain, sewa rumah kita aja. Disewalah rumah ini. Berapa per tahunnya disewanya rumah ini? 100 juta misalnya per tahun, misalnya gitu ya, 100 juta per tahun. Ya wis, nanti dari hasilnya itu dibagi dua sesuai dengan modal. Sesuai dengan apa tadi? Modal. Atau saya contohkan kemarin, ada jamaah saya itu temennya mau pinjam duit dengan jaminan gadai motor. Kata jamaah saya maunya motor saya pakai usaha Ustadz. Ngojek, karena itu uang 6 juta yang akan dia pinjam itu adalah uang modal usaha saya. Maka saya jawab enggak boleh, itu namanya riba, saya bilang itu. Loh, saya maunya untung Ustadz. Kalau mau untung jangan minjemi. Tapi berakad saja, berakad muamalah dalam bentuk apa? Syirkah, saya bilang. Caranya tanya aja berapa harga motornya itu. Qadarullah harganya 12 juta. Dia butuh duit berapa? 6 juta. Ya wis, saya beli 50% dari motor ini, sehingga motor ini milik berdua. Jadi dia kayak tanam saham gitu loh. Jadi saya beli motor ini, sebagiannya berapa? 6 juta. Berarti motor ini milik berdua, syirkatul amlak. Nah, karena dua-duanya ini butuh untuk punya penghasilan, maka boleh motor ini buat ngojek sesuai dengan rencana dia tadi. Nanti hasilnya dibagi dua, sesuai dengan persentase modal. Siapapun yang kerja, sama pembagian hasilnya. Itu kalau syirkah. Kalau yang kerja, saya ulang, kerja yang, misalnya kan 2 orang yang ngojek, 1 yang ngojek. Dia bilang, aku mau dapat bagian yang lebih. Selama ujurannya ujuran misil, tasarruful malnya itu halal, boleh, tidak apa-apa. Tidak haram maksudnya. Tapi akad syirkahnya, kalau untuk yang model seperti itu ya, itu ada yang mengatakan akadnya tidak sah akadnya. Kalau merujuk pada penjelasan yang ada di sini itu. Ya, jadi harus, walaupun saya dalam mazhab Hanafi boleh, tidak ada masalah. Yang betul persentasenya nanti sesuai dengan apa tadi? Sesuai dengan modal, persentase modalnya itu. Jadi kalau 50-50 ya sama itu. Itu seperti itu. Karena nanti rugi bersama, untung bersama. Semakin besar modalnya, semakin besar keuntungannya. Tapi semakin besar modalnya juga kalau rugi, semakin besar kerugiannya itu. Terus kemudian ini definisi lainnya disebutkan dalam Mughnil Muhtaj, syarikah atau syirkah adalah hak kepemilikan satu hal, yaitu kerjasama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda. Makanya ada syirkatul uqud, ada syirkatul amlak. Oleh 2 orang atau lebih sesuai persentase tertentu. Kalau yang kepemilikan tadi, yang pertama tadi apa? Ikhtiari. Kalau yang kohri itu tadi waris contohnya. Ada yang meninggal, maka mau tidak mau dia akan mendapatkan kepemilikan hak atas tirkah secara bersama-sama. Hukum syirkah adalah mubah, termasuk akad jaiz ya. Akad jaiz itu bisa dibatalkan sewaktu-waktu, bukan akad lazim. Jadi syirkah ini termasuk akad jaiz. Jadi akad jaiz itu bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Misalnya di tengah perjalanan, dari pihak yang kongsi modal tadi, kok ngeliat ini enggak prospek ini. Udah aku mundur, ambil modalku. Boleh, tidak apa-apa. Jadi sewaktu-waktu bisa dibatalkan di tengah jalan, akad syirkah ini. Kok enggak prospek? Tapi ya tanggung risikonya, karena modalnya lagi diputer dan sudah dalam bentuk gerobak, sudah dalam bentuk termos, sudah dalam bentuk kompor bisa jadi. Jadi kembali ke dia dalam bentuk-bentuk yang sudah dibelanjakan itu. Bisa jadi ya rugi, ya konsekuensi itu. Itu seperti itu. Kalau dia berhenti di tengah jalan. Dengan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah serta Ijma'. Kalau dari Al-Qur'annya ada di antaranya di surah An-Nisa ayat 12 itu. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atan wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus
Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah, jadi nggak punya bapak dan tidak meninggalkan anak, bapak nggak punya, anak nggak punya, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Nah, jadi makanya kalau yang tipe syirkatul amlak yang kohri itu, begitu ada yang meninggal, tidak jarang satu rumah peninggalan waris misalnya itu akan menjadi milik bersama bagi ahli waris. Makanya kalau ada yang meninggal, terus kemudian waris tidak kunjung dibagi, itu harta waris itu adalah kepemilikan bersama yang tidak boleh digunakan kecuali atas seizin ahli waris yang lainnya. Saya ulang ya, kalau ada orang yang meninggal dunia, harta peninggalan si mayit itu adalah milik bersama ahli waris. Dan tidak boleh digunakan oleh salah satunya, kalau belum dibagi warisnya, kecuali atas seizin seluruh ahli warisnya. Yang repot itu gini, ini yang repot. Kalau di antara ahli waris yang ada, itu ada ahli waris yang dimahjur, kena hajar kemarin itu. Kena boykot, tidak boleh melakukan tasarruful mal. Tidak boleh melakukan tasarruf harta. Ini izinnya nggak berlaku. Izinnya nggak berlaku. Kenapa? Karena dia kena mahjur. Itu seperti itu. Itu agak repot yang begitu itu. Kalau sudah balik, akil balik kan sudah dianggap punya kecakapan untuk mengelola harta. Tasarruful malnya sah. Tapi kalau mahjur, tidak bisa. Repot yang begitu itu. Makanya harus segera dibagi waris itu. Harus segera dibagi. Kalau nggak segera dibagi nanti pasti banyak masalah di belakang hari itu. Fitnahnya besar. Makanya kalau ada yang meninggal, waris sepatutnya segera dibagi. Pembagian waris itu yang penting pembagian sahamnya. Kalau kemudian belum pecah sertifikat, tidak ada masalah. Kalau nanti ada yang buru-buru ingin menjual bagian dari harta yang belum dipecah sertifikat, berlaku ketentuan syuf'ah nanti. Jangan dijual ke orang lain dulu, jual ke saudaranya dulu. Siapa yang mau nyusui bahasa Jawanya itu. Gitu. Karena belum pecah sertifikat, masih berlaku ketentuan syuf'ah nanti itu. Jadi jangan dijual ke orang lain dulu, jual kepada saudaranya dulu. Kecuali udah pecah sertifikat, udah ada pemisahan, nah, itu silahkan terserah. Itu. Tidak harus berlaku ketentuan syuf'ah nantinya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya dan tidak harus dijual. Karena sebagian orang memahami kalau bagi waris dijual. Enggak harus. Itu pembagian saham aja. Saya contohkan ya. Ada seorang ibu menempati rumah waris dari suaminya yang baru meninggal. Anaknya 5 ngontrak semua. Karena anaknya baru ngaji, pengertian pembagian waris itu dijual. Akhirnya rumahnya dijual. Akhirnya ngontrak semua, ibunya termasuk. Oh enggak cukup buat beli rumah lagi. Maka enggak harus dijual rumah itu. Biarkan ibu menempati rumah itu sampai meninggal. Yang penting saham rumah itu jelas. 5 anaknya jelas berapa sahamnya di situ. Ibunya berapa sahamnya di situ, jelas sahamnya. Sudah dihitung warisnya. Kok suatu saat, jadi maaf, begitu ada yang meninggal, rapat ahli waris. Pembagian saham. Nah, begitu satu saat ada orang naksir rumah itu, kok cocok harganya, rapat lagi. Bukan rapat ahli waris, rapat komisaris. Pemegang saham. Pertama kan rapat ahli waris, yang kedua rapat komisaris sudah itu. Ayo ini rumah kita ditaksir sama perusahaan tertentu karena di pinggir jalan, harganya mahal ini. Insya Allah kalau laku ini kita bagi, kita dapat bisa beli rumah. Walaupun di daerah Cikarang sana misalnya gitu misalnya. Monggo silahkan, tidak ada masalah. Nah, jadi pertama rapat ahli waris, begitu dibagi sahamnya, kok ada yang naksir rumah itu, rapat komisaris. Nah, gitu ya. Baru dibagi warisnya itu. Itu seperti itu. Oh, lanjut. Allahu Akbar.
Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menerangkan bahwa saudara seibu jika lebih dari satu maka mereka bersekutu dalam kepemilikan sepertiga harta warisan. Ini jenis syirkah kohri, syirkatul amlak yang kohri ini ya. Dalam hadis qudsi sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, sungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya hadis qudsi ya, ana salisu syarikain, aku adalah yang ketiga dari dua pihak yang bersekutu dalam usaha. Malam yakhun ahaduhuma, selagi salah satu di antara keduanya tidak mengkhianati sahibahu, sahabatnya. Fa idza khanau, maka apabila dia mengkhianati saudaranya, kharajtu, maka aku keluar min bainihima, di antara keduanya. Maksudnya kalau mereka tidak berkhianat, Allah akan berkahi, Allah akan jaga dan Allah akan bantu. Tapi kalau berkhianat, Allah akan hilangkan keberkahannya. Naudzubillah min syarri dzalik ya. Hadis Abi Dawud, sanad hadis ini adalah hasan. Kalau jenengan baca hadis riwayat Abi Dawud, selama Abi Dawud nggak komentar, hadisnya aman. Dalam Sunan Abi Dawud di permulaan muqaddimahnya itu beliau mengatakan semua hadis yang saya tidak komentari hadisnya aman. Kalau jenengan baca hadis riwayat Abi Dawud nggak ada komentar dari beliau, hadisnya aman. Kalau nggak hasan ya sahih gitu aja. Karena di muqaddimah beliau itu beliau menyatakan seperti itu. Jadi semua hadis yang tidak saya komentari hadisnya aman. Berarti kalau aman itu berarti kalau nggak hasan ya sahih gitu aja. Syirka bisa dilakukan sesama muslim, juga bisa bersama orang kafir. Cuman sependek yang saya ketahui, syirka dengan orang kafir itu makruh. Boleh tapi makruh. Itu seperti itu. Maka nanti itu dalam syirkatul mufawadhah ya, yang itu termasuk ada syarat harus, walaupun ini madzhab Syafi'i tidak memperkenankan ya. Itu termasuk harus sama persis, termasuk dalam hal ini sama agamanya. Harus sama agamanya. Jadi walaupun boleh kongsi dengan orang kafir, tapi sependek yang saya ketahui makruh. Makruh itu sebaiknya berarti jangan berarti. Itu seperti itu. Tapi boleh, secara hukum boleh, walaupun apa tadi? Makruh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal ahla Khaybar. Beliau pernah mempekerjakan penduduk Khaybar. Bisa terima kharaja minha min zar'in, dengan mendapat bagian separuh dari apa yang keluar dari pohon tersebut. Min zar'in, dari pohon yang ditanam di Khaybar milik Nabi, au samarin, atau buah. Hadisnya riwayat Muslim. Tapi ini akadnya musakoh ya, akad musakoh. Jadi ketika Khaybar itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, itu kan rampasan perangnya diantaranya adalah kebun-kebun kurma. Nabi punya ribuan batang kurma di situ. Pasca Khaybar takluk itu, Nabi itu kaya raya. Kaya raya. Saking kayanya itu sampai kalau ada yang meninggal, beliau berpidato, yang meninggal ini kalau punya hutang, saya yang bayar hutangnya, harta dia untuk ahli warisnya saja. Saya lebih berat atas seorang mukmin. Itu Nabi itu. Dan Nabi itu menjamin hutang setiap muslim yang meninggal pada waktu itu. Saking kayanya Nabi kita Muhammad SAW pasca Khaybar. Nah, Khaybar ke Madinah itu ratusan kilometer, agak jauh. Itu kalau wirawiri pada masa itu, ya rada pegel boyok itu. Nabi kan tidak mungkin ngontrol, maka beliau mengakad mereka dengan akad musakoh. Kebun-kebun kurma yang sudah ada itu beliau suruh nyirami mereka, nanti digaji bagi hasil sesuai dengan buah yang dipanen itu. Musakoh itu dalam fikih mazhab Syafi'i boleh, musakoh itu. Jadi pohon yang sudah bagus, ada orang yang tugas untuk menyirami, nanti bagi hasil dari panennya itu. Boleh tidak, Bu? Nah, nanti ada bentuk akad yang lain namanya mukhabarah, ada muzaro'ah. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Ada orang nanam benihnya dari siapa, atau nanti yang ngerjain siapa, benihnya dari siapa, itu nanti berlaku bagi hasil kalau menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan ya nggak dapat.
Nah, yang model begini ini tidak boleh. Kenapa? Karena mengandung horor, penipuan. Rawan nggak jelas hasilnya. Tanduran pariku iki, engko nanam padi, nanti bagi hasil, kalau di Jawa itu namanya bawon, nanti tak kasih bawon. Bawonan itu bagi dari hasil padi yang dipanen itu nanti dia mendapatkan bagi hasil gitu loh. Dengan persentase sesuai dengan perjanjian. Tapi kan kalau berhasil, kalau nggak berhasil, zong. Nah, ini dalam Islam tidak boleh. Dalam fikih madzhab Syafi'i tidak boleh. Karena nggak jelas, mengandung horor. Kalau muzarah kan pohonnya ada anu jelas. Dia cuma tugas nyirami aja. Nanti dia bagi hasil. Kalau sudah panen buahnya. Kalau itu boleh enggak apa-apa. Kalau yang tadi itu enggak boleh. Kalau mau boleh bagaimana? Kalau mau boleh harus ada muqabil muayyan namanya. Muqabil muayyan itu gini misalnya. Kang, garapan sawahku ya. Semen nandur, kowe ini teko aku apa bijinya dari saya semua. Semen tinggal nanam aja, ngerawat sawahnya. Sampean tak gaji dalam masa 4 bulan penanaman sampai panen ini, biasanya kan padi kan 4 bulan. Tak gaji 500.000. Bonusnya nanti dibagi 2 Pak hasil panen. Itu namanya muqabil muayyan, ditetapkan dulu uang lelahnya untuk dia itu, baru kemudian nanti dibagi ya. Itu boleh, kalau gitu boleh, tidak apa-apa. Dan itu harus ada muqabil muayyan terlebih dahulu. Iki ini pari teko aku, tanduran, rawatan sawah iku tak bayar selama masa tanam sampai panen yang 4 bulan tak bayar 500.000 sampean. Bayar 500.000. Akad ijarah berarti itu. Nah, nanti tak kasih bonusnya bagi 2 hasil panennya itu. Nah, boleh kalau gitu boleh nggak apa-apa. Harus ada muqabil muayyan terlebih dahulu. Kalau nggak ada muqabil muayyan nggak bisa. Karena mengandung horor tadi itu. Ketidakjelasan. Allahu Akbar. Ini yang punya sawah begini ini. Yang punya sawah ya. Nah, mempekerjakan orang dalam bentuk muzara'ah tadi itu bagian dari syirkah. Walaupun itu bukan akad syirkah, tapi itu syirkah itu namanya. Walaupun tidak akad syirkah, tapi itu apa? Syirkah namanya. Karena kalau dipaksakan sebagai akad syirkah, syirkatul uqud itu namanya syirkatul abdan namanya itu. Karena yang satu kan nggak punya modal, cuman modal badan. Nah, syirkatul abdan dalam madzhab Syafi'i juga nggak boleh sebenarnya, kecuali nanti dalam madzhab yang lain. Jadi lebih tepatnya ya muzara'ah itu. Musakoh. Itu seperti itu. Rukun syirkah, ada 2 orang yang berakad. Ada 2 harta yang digabungkan minimal, bisa 3, bisa 4, bisa banyak sih. Dan ada sighat, yuk kita kerjasama yuk gitu. Maka kalau bentuk yang syirkatul uqud, maka harus ada kegiatan perdagangan, usaha. Harus ada usaha, ijari, perdagangan. Maka kalau istilah koperasi simpan pinjam itu kaprah yang salah itu. Kalau ada istilah koperasi simpan pinjam. Kan bahasa Arabnya koperasi kan syirkah. Nah itu salah, kaprah yang salah itu. Koperasi kok simpan pinjam. Modal yang sudah ditanam itu diputar semua. Masih ada istilah simpan pinjam itu berarti pasti ada yang salah di situ itu. Jadi namanya sudah bersekutu nanam modal itu ya dibuat usaha semua. Jadi nggak bisa terus nanti ada istilah simpan pinjam itu nggak bisa. Harus dibuat usaha semua. Bahwa nanti usahanya apa terserah, yang penting bener itu aja. Maka istilah koperasi simpan pinjam itu salah, kaprah yang salah. Kaprah salah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi ada yang Pak Ustadz jelaskan, sirkah yang ada membeli motor 6 juta, 6 juta. Terus yang pertama itu dia mau Ngocek. menjalankan mengojek lah Ya, buat istilahnya. usaha lah. Berusaha. Terus Pak Ustadz bilang hasilnya dibagi dua. Betul, sesuai dengan kadar modalnya. Iya modal. Tapi menurut pendapat saya Pak Ustadz, berarti yang mengojekkan itu rugi dong. Dia kan udah berusaha, jelas capeknya ada. Kenapa nggak boleh nggak misalnya dia mendapat lebih, misalnya dia mendapat 60%, yang satu lagi 40%. Karena yang 20% itu jasanya dia mengolah menjadi ngojek itu menjadi uang hasil, ada hasilnya. Gimana menurut Pak Ustadz? Kalau dalam fikih madhab Syafi'i, akad sirkahnya batal. Akad sirkahnya. Tapi sirkahnya itu sirkahnya tetap, kepemilikannya tetap bersama itu. Tapi akad sirkah seperti itu batal. Tasarruful malnya, pemberian lebih kepada yang ngojek itu halal, sah, tidak ada masalah. Namun saya nanti akad sirkahnya yang seperti itu batil gitu loh. Sirkahnya tetap jadi, mau itu milik bersama. Tasarruful malnya halal. Boleh dia begitu boleh. Yang kalau mau boleh pakai madhab Hanafi. Madhab Hanafi boleh. Jadi dalam madhab Hanafi yang bekerja itu boleh minta lebih. Aku kan sing kerja kan aku minta lebih lah. Asal ujur misil ya. Ujur misil itu sepatutnya dapatnya berapa gitu. Jadi jangan terus ngambil lebih. Taruhlah misalnya kalau kita ambil bulanan itu UMR lah. Bekasi berapa? 5 juta berapa misalnya. Ya tidak boleh lebih dari itu kira-kira gitu. Kalau ngocek patutnya berapa lah gitu. Jadi jangan sampai lebih gitu. Tapi kalau mau akad sirkahnya benar, tidak boleh begitu. Jadi siapa yang usaha nanti tetap dibagi dua sesuai dengan modal. Nah, karena tadi kalau seandainya itu satu pihak menuntut lebih itu diiyakan, dia punya pemikiran gini, aku usaha berhasil atau tidak, nanti akan tetap dapat keuntungan misalnya, karena aku menuntut lebih tadi itu, misalnya gitu. Yang saya tahu gitu, wallahu alam bisawab. Ngoten nggih? Monggo silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang ingin saya sampaikan, Ustadz. Yang pertama adalah, misalnya saya punya perahu. Nah, terus perahu ini kita sewakan kepada orang. Nah, untuk mencari ikan, nanti hasil ikannya itu berapa dibagi hasil. Tetapi dalam perjalanan, si penyewa ini di tengah laut kan kita nggak tahu ya. Ternyata dia menjual ikan yang bagus-bagus ke orang lain. Tapi pada saat dia sudah pulang, ikan yang didapat itu ya itu yang ada gitu loh. Sementara sebelumnya sudah ada penghasilan yang dia dapat. Nah, itu apakah termasuk hukum sirkahnya sah atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya saya investasi, usaha teman sudah jalan, terus kita investasi, ya udah per project, kalau mamanya ada project, saya investasi. Nah, dari investasi saya dapat berapa? Dia sebutkan, katakanlah, udah kalau mamanya antum mau investasi, nanti kalau mamanya project ini jalan, saya dapat ante dapat 10%. Nah, itu apakah termasuk sirkah atau tidak gitu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perahu tadi itu mengandung gharar, itu tidak boleh itu. Jadi jenengan nyuruh orang untuk dengan perahu jenengan untuk nyari ikan. Nanti dibagi dua hasilnya. Kalau ada hasilnya, kalau nggak ada hasilnya, nah, karena ketidakjelasan namanya gharar, tidak boleh. Jadi bukan soal nanti dia jual di tengah laut, itu pesan lain. Tapi kemungkinan dapat hasil atau tidak dapat hasil itu nggak boleh kalau begitu. Nah, kecuali kalau begini,
Udah kamu kerja sama saya, cari ikan, pakai perahu saya gaji kamu. Nah, nanti kalau ada hasil, nah itu namanya mukobil muayyan tadi itu. Ya tidak apa-apa, nanti kamu kalau dapat hasil nanti kita bagi dua sesuai dengan perjanjian yang dibuat itu. Nah itu lebih tepatnya sebenarnya ya kalau dipaksa sebagai akad syirka namanya syirkatul abdan, karena yang satu punya modal, satu nggak punya modal, cuma bermodalkan badan yang satu. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh itu. Kecuali nanti mazhab yang lain ya. Jadi kalau misalnya mau diakad versi mazhab Syafi'i, diakad ijaroh saja kalau gitu. Jadi kita sewa tenaganya, kita bayar nanti tenaganya, atau bisa juga kita kita akad jualah juga bisa. Kalau ijaroh itu kan volume kerjanya jelas berapa lama, gajinya berapa. Kalau jualah itu targetnya selesainya pekerjaan. Rapi, bersih, balik dari nyari ikan ini, kamu saya gaji sekian. Dapat nggak dapat itu, saya gaji sekian. Nanti begitu, tapi nanti tak kasih bonus kalau misalnya nanti itu silakan, tidak ada masalah. Nanti di akad jualah juga bisa itu. Di akad jualah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan akad syirkah kalau gitu. Ya caranya gitu Pak caranya. Kamu kerja sama saya cari ikan ya, saya gaji kamu sekian. Untuk satu pekerjaan ini kamu saya gaji sekian. Nanti kita kasih bonus hasilnya kita bagi sesuai dengan perjanjian yang Bapak buat dengan mereka. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggak maksudnya? Ya, jadi gitu. Nah, kalau yang kedua tadi itu Bapak investasi berarti mudharabah ya. Kalau mudharabah berarti persentase dari hasil, bukan dari modal. Kalau persentase dari modal riba Anda boleh. Anda investasi saya 100 juta, tiap bulan Anda saya kasih 10% dari modal Anda, itu riba tidak boleh. Tapi kalau begini, kalau ada hasilnya, Anda saya kasih 10%-nya. Nah, itu boleh kalau ada hasilnya, kalau nggak ada hasilnya, ya kalau mudharabah itu untung bersama, rugi bersama. Jadi kalau misalnya rugi bersama, habis, kita nggak bisa nuntut apa-apa. Itu mudharabah namanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untung bersama dibagi dua saya berjanjian tadi itu. Berarti yang kasus pertama itu sama dengan kayak ini ya Pak Ustadz. Misalnya nih saya juga punya angkot gitu, ada setoran gitu, itu juga nggak boleh berarti Ustadz ya? Begini Pak, begini. Jadi kalau Bapak statusnya menyewakan angkot kepada dia, pokoknya per hari saya tidak mau tahu kamu store ke saya 100.000, karena ini harga sewa dari angkot ini. Nah, itu tidak apa-apa kalau gitu, nanti kena akad ijaroh gitu. Nah, kalau Bapak misalnya tidak begitu, misalnya gini, nggak ada sewa angkot ini, pakai aja, nanti hasilnya bagi dua. Gitu berarti kan, misalnya gitu, udah pakai aja. Nanti kalau ada hasil ya dibagi dua, kalau nggak ada hasil ya sudah, namanya juga nggak ada hasil. Kalau itu bisa, maaf ya, itu masih bisa dibenarkan, mungkin itu lebih mirip kepada jualah itu nanti. Kalau jualah itu kan tidak ada volume kerjanya, terserah kamu udah. Pokoknya kalau ada target ya nanti kamu dapat bagian. Tapi dalam jualah itu disebutkan sih, dari awal berapa nanti dapat bagiannya. Agak repot juga sih seperti itu. Mending kalau mau amannya di ijaroh tadi aja lah. Saya nggak mau tahu, pokoknya sewanya sekian. Atau Bapak sewa tenaga dia, kamu kerja sama saya, per hari kamu saya kasih gaji sekian. Dapat nggak dapat penumpang. Nanti kalau dapat penumpang kita ya, share profit atau apa namanya lah. Mending yang itu aja lah, aman. Ya. Karena kalau nanti yang lain-lain malah bulat gak karu-karuan. Karena dalam Islam itu sebenarnya kita itu tidak boleh dalam bermuamalah itu nggak jelas itu maksudnya Pak. Nggak boleh, harus jelas itu. Jadi orang yang bekerja itu harus jelas dia dapat bagian apa gitu. Itu jualah itu walaupun volume kerjanya nggak jelas, tapi yang akan didapat itu jelas. Kalau di hadis Sahih Bukhari contoh jualah itu gini. Ada kepala suku yang kena sengat kalajengking atau digigit ular. Terus kemudian anak buahnya datang ke sekelompok sahabat Nabi yang tadi sempat ditolak karena minta tolong, pas saat minta tolong ditolak. Terus ada nggak di antara kalian yang bisa meruqyah? Kami bisa katanya, tapi kami minta bayaran.
Apa bayarannya? Kambing sekian, 6 ekor. Oke, deal. Maka para sahabat meruqyah kepala suku ini dengan bacaan suratul Fatihah. Itu gajinya itu kalau berhasil. Berapa lama sembuhnya nggak ada aturan. Qadarallah, cepat sembuh. Begitu diruqyah pakai Fatihah, sembuh itu kepala suku itu. Langsung dapat untung kambing 6 ekor itu. Nah, takut salah, datanglah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Diceritakan kasus itu. Nabi bersabda, nah, di Sahih Bukhari itu, dari mana kamu tahu kalau Fatihah itu ruqyah, kata Nabi. Dan dalam satu riwayat beliau bersabda, 1 kambing buat saya ya, berarti halal itu. Itu dalam kalimat hadis itu, kata kepala suku itu, berikan kepada orang-orang ini ju'lahu. Ju'lahu itu upahnya, itu namanya akad ju'alah. Jadi volume kerjanya nggak jelas, tapi gajinya jelas. Itu ju'alah namanya. Saya nggak mau tahu, pokoknya ngecat masjid ini sampai selesai. Saya kasih 200 juta. Yang penting sampai selesai. Misalnya gitu. Nah, itu akadnya ju'alah itu. Kalau ijarah nggak gitu. Kalau ijarah per hari berapa gajinya. Per jam berapa gajinya misalnya. Dan yang dikerjakan apa? Jelas. Itu kalau ijarah itu. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya apa-apa harus jelas, itu aja lah. Tanya Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan sirkah, mungkin tadi saya terlambat mengikuti. Jadi dalam kegiatan sehari-hari itu dikenal suatu kerjasama antara dua pihak, Ustaz. Satu pihak itu sebagai kreator usaha atau konsepnya, dia juga menguasai teknis pelaksanaan di operasional. Nah, pihak kedua itu murni sebagai pendana atau sebagai investor. Nah, ini yang saya tanyakan pertama, dalam konsep pembagian profit sharing itu apakah harus balance, misalkan 50% atau berapa? Kemudian yang kedua, apakah pihak satu yang kreator itu juga bisa mengajukan semacam gaji? Nanti ada disebutkan, Ustaz. Baik. Nah, ini mohon penjelasannya, Ustaz. Bagus. Masih. Nggih, sami-sami. Kalau mau dipaksakan sebagai akad syirkah model yang Bapak bilang tadi itu namanya syirkatul abdan. Jadi ada pemodal, yang satu dia nggak punya modal, dia modal badan aja, dia punya skill, dia punya keahlian, dia punya kemampuan. Maka kemudian kerjasama dua pihak ini, yang satu modal uang, satu modal skill. Ya, kalau versi mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau mau yang boleh dalam kecuali mazhab lain nanti ya. Ada pendapat dalam mazhab lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak boleh. Kalau mau, mending Bapak akad ijarah saja. Kan dia punya skill. Bapak beli skillnya. Ayo, kamu mau nggak kerja sama saya? Minta gaji berapa? Begitu caranya. Jadi Bapak gaji dia sesuai dengan permintaannya. Itu seperti itu. Atau kalau mau juga akad mudharabah. Akad mudharabah itu gini, kan dia bisa kerja kan? Dah, saya investasi sama kamu. Kelola modal ini. Berapa share profitnya? Perjanjiannya berapa? Tapi dengan ketentuan tadi, untung bersama, rugi bersama. Jadi solusinya Pak bisa ijarah, Bapak gaji dia, Bapak pekerjakan dia, Bapak gaji dia, boleh tidak apa-apa. Atau mudharabah. Saya investasi modal sama kamu ya, kelola ini, nanti kita bagi hasil. Nah, rugi bersama, untung bersama. Itu caranya ya. Jadi bisa. Jadi kalau kan karena kita lagi membahas akad syirkah, kalau mau dipaksakan sebagai akad syirkah namanya syirkatul abdan. Dalam madhab Syafi'i tidak boleh. Kalau dalam madhab Syafi'i, kecuali madhab lain nanti. Gitu. Madhab lain diperbolehkan, Madhab. Kenapa? Madhab lain diperbolehkan. Ada yang bolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kan ada syirkatul inan. Kalau syirkatul inan 4 madhab membolehkan. Nanti ada syirkatul wujuh. Syirkatul wujuh itu cuma modal wajah aja, modal pengaruh. Jadi misalnya gini, pernah ada kasus maskapai yang jatuh itu, ternyata di dalamnya ada komisaris ketua DPR kan, ketua DPR ini punya meja di situ ternyata dia. Bisa jadi ketua DPR ini nggak punya modal dia cuman iya betul investasi pengaruh aja. Syirkatul wujuh namanya.
Atau mungkin jangan pernah tahu nggak ada tuh warung-warung tertentu yang ada foto jaksa di situ, ada foto polisi, ada foto tentara. Itu kalau di akad syirkah namanya syirkatul wujuh itu. Dia hanya modal wajah aja. Pampang, yang penting usahanya aman. Itu tidak boleh juga. Walaupun nanti ada madhab yang membolehkan selain madhab Syafi'i gitu. Dalam madhab Syafi'i itu madhab Syafi'i agak ketat dalam hal ini, sangat ketat. Dari model-model syirkah itu yang diperbolehkan oleh madhab itu cuma syirkatul ainan. Investasi share modal bareng-bareng, kerja bareng-bareng itu baru boleh. Yang lain itu tidak boleh. Cuma syirkatul abdan, syirkatul wujuh, syirkatul mufawadhah dan macam-macam itu tidak boleh semua tapi dalam madhab lain boleh, dalam madhab lain. Ada beberapa pendapat yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya kalau mau detailnya sih belajar fikih perbandingan nanti. Ada Al-Fiqhul Islami wa Adillatul karya Syekh Zuhaili rahimahullah, Ibnu Rus bisa di situ nanti, fikih 4 madhab bisa di situ nanti insyaallah. Allah alam bisawab. Tapi solusinya ada. Tadi kan misalnya syirkatul abdan tidak boleh, ya sudah jangan diakad syirkah kalau gitu. Akad ijaroh. Bisa juga nanti akad mudharabah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, monggo Pak Dokter. Ustaz bertanya lagi. Di dalam kerja tenaga medis itu biasanya ini Pak Ustaz, kan seorang dokter itu biasanya kalau dia belum mempunyai klinik sendiri, dia kerja modal badan seperti kata Pak Ustadz tadi ya, jasa. Jadi di suatu rumah sakit, dokter itu mau gak kerja di sini, tapi atas dasar kerjasama presentasi. Jadi misalnya ada sebulan dia menghasilkan income sekian juta. Nanti pembagiannya setelah dipotong bahan habis pakai, baru dibagi antar rumah sakit sama dokternya. Biasanya sesuai kesepakatan. Dokternya berapa persen, rumah sakitnya berapa persen. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz menurut? Bagus. Ya tadi kalau pakai pendekatan madhab Syafi'i tidak boleh, itu syirkatul abdan namanya itu. Tapi kalau pakai pendekatan madhab yang lain boleh. Tenang, masih ada yang boleh kan, tenang. Jadi secara kalau mau lebih aman sih sebenarnya diakad dengan akad ijaroh. Jadi dokter itu ya digaji itu aja. Itu aman kalau begitu. Cuma kalau tidak mau begitu, berarti kan ada yang memang ada yang punya modal, ada yang modal skill badan tadi itu. Syirkatul abdan ini kalau dalam madhab Syafi'i tidak boleh. Tapi ada madhab lain yang masih ada peluang dibolehkan oleh madhab yang lain lah. Wallahu a'lam bishawab. Karena mungkin pemikirannya begini Pak Ustadz. Jadi kalau nanti penghasilnya besar, rumah sakit dapatnya besar, dokternya dapatnya besar juga. Kalau pendapatannya kecil, rumah sakit kecil, dokternya kecil juga. Jadi maksudnya untung rugi bareng-bareng. Ya tadi, kalau merujuk pada fikih madhab Syafi'i tidak bisa. Tapi kalau madhab yang lain masih ada yang membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tenang, masih ada yang membolehkan. Tidak mutlak. Kalau yang ulama banyak melarang itu hampir 4 madhab melarang. Itu syirkatul mufawadhah itu. Itu kalau yang abdan, inan 4 madhab boleh. Wujuh, itu ulama masih ada yes and no lah gitu. Tapi yang mufawadhah itu, yang harus persis semuanya harus sama itu yang kemudian ulama kebanyakan melarang kecuali sebagian kecil dari penganut madhab Hanafi. Itu. Jadi yang jenis syirkatul mufawadhah, syirkatul abdan, 4 madhab masih ada yang membolehkan lah selain madhab Syafi'i. Kalau madhab saya memang agak ketat dalam masalah akad syirkah itu, madhab Syafi'i itu sangat ketat dalam hal ini. Nah, tapi nanti bisa menggunakan madhab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Tenang, masih halal Pak Dokter, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau tanya Pak, kaitan dengan syirkah ini kan intinya itu ada beberapa orang bekerja sama dalam hal modal. Modal itu juga bisa dikategorikan kemampuan profesionalnya dan modal
katakanlah uang materi gitu ya Pak, Pak Ustadz. Jadi izin saya mau tanya itu, apabila misalnya ada contoh kasusnya 2 orang profesional membuat satu perusahaan, terus mengerjakan sesuatu proyek profesional masing-masing di bidangnya. Nah, pada saat berjalannya usaha, salah satu profesional ini membuat kesalahan fatal yang padahal sebetulnya adalah itu bagian dari profesionalitasnya dia gitu Pak. Nah itu apakah ada aturannya juga? Kalau tadi saya dengar kaitannya dengan keuntungan bisa tuh diatur, yang mana bekerja lebih banyak dia mendapatkan keuntungan lebih banyak, itu bisa diatur di awal. Nah kalau misalnya kerugian yang ditimbulkan atas atas kelalaian dalam profesionalitas seseorang itu, apakah kerugiannya juga bisa diklaim, harus bertanggung jawab secara penuh atau tetap dibagi 2 itu Ustaz? Dibagi 2, selama bukan pengkhianatan, kecuali terbukti pengkhianatan. Selama bukan pengkhianatan, maka bersama, rugi bersama, untung bersama. Kecuali di belakang terbukti dia berkhianat. Jadi uang itu tidak diputar sebagaimana seharusnya misalnya. Modal itu atau pekerjaan itu tidak dikerjakan sebagaimana semestinya. Dia berkhianat dalam hal ini. Kalau dia berkhianat, konsekuensinya maka dia harus mengganti itu. Kalau dia berkhianat. Tapi kalau dia tidak berkhianat, dia betul-betul bekerja sebagaimana seharusnya, maka ya sudah, untung rugi bersama. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain. Jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih? Kita monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bersirkah dengan seseorang. Lalu belum lama ini rekan saya itu meninggal dunia. Jadi ini mungkin bisa jadi kena siapa saja ya Ustadz. Iya, betul. Yang jadi pertanyaan saya ini, saya masih agak bingung untuk menentukan kembalinya kan kalau kerjasama itu saling memberikan kalau di perusahaan itu ada dividen begitu ya Ustadz ya. Dividen kemudian gaji gitu. Nah ini yang jadi pemikiran saya itu, yang terbaik itu dalam syariat itu untuk rekan saya yang sudah meninggal itu, kan dia meninggalkan keluarga gitu Ustadz ya. Itu yang terbaik dalam syariat Islam itu seperti apa untuk saya harus memberikan dividen ke beliau, keluarga dan gaji ya. Bagus. Satu sisi saya juga agak bingung karena lantaran beliau sudah tidak aktif lagi di satu perusahaan. Iya, baik. Gitu Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab ini disebutkan wa mata ahaduhuma batalat. Dalam akad syirkah, ketika salah satu dari yang bersyirkah itu mati, maka batallah akad syirkahnya itu. Maka di per teman bapak tadi meninggal, di per itu juga akad syirkah bapak dengan beliau batal. Sudah selesai berarti. Kalau sudah selesai, berarti bapak temui ahli warisnya. Ini kemarin saya dengan ayahmu berakad syirkah. Nah, saham beliau sekian, saham saya sekian. Karena beliau meninggal, berarti sudah batal akad syirkah antara saya dengan beliau. Saya akan kembalikan modal atau saham beliau kepada kalian. Atau kalau bapak mau, saham ini mau saya beli. Saya bayarkan kepada kalian. Atau kita mau buat akad baru. Tapi ini karena masih statusnya sebagai harta waris, berarti harus dengan seluruh ahli waris kesepakatannya nanti. Monggo bagaimana bapak maunya, gitu aja. Kalau jadi secara prinsip begitu salah satu dari yang bersyirkah itu meninggal, seketika itu batal akad syirkahnya sudah. Nah, karena batal, maka sepatutnya lah hak beliau dikembalikan. Kalau mau dikembalikan, ya sesuai dengan yang ada saja. Ya, kalau misalnya adanya berupa mobil, kembalikan dalam bentuk mobil. Kalau adanya dalam bentuk gerobak, kembalikan gerobak. Ada bentuknya dalam bentuk apa yang dari hak beliau, misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya panjenengan mau ini daripada nanti masalah izin kepada ahli waris, bagaimana kalau saham beliau saya beli?
Jadi kemudian usaha itu murni menjadi milik panjenengan sendiri nanti. Itu. Atau Bapak tawarkan akad sirkah baru dengan ahli waris. Bagaimana supaya ini berkelanjutan, akad sirkahnya kita perbarui. Jadi modal Bapak kan sudah ada di kita ini berapa. Tapi harus dengan seluruh ahli waris karena ini harta waris soalnya. Kecuali nanti sudah jelas sahamnya berapa dari pihak waris, sehingga ini milik satu dari ahli waris, Bapak cukup berangkat dengan salah satunya itu aja. Tapi kalau tidak berarti harus dengan sepakatan seluruh ahli waris dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi silakan dipilih. Apakah modalnya mau dikeluarkan dikembalikan kepada beliau karena sudah batal akad sirkahnya, atau kemudian panjenengan beli saham beliau, atau tawarkan akad sirkah baru dengan ahli waris. Wallahu a'lam bishawab gitu. Gini Ustaz, kalau apa namanya? Karena saya sudah kenal lama beliau ya, sudah 20 tahun lebih ya Ustaz. Jadi ada satu dorongan emosional hubungan gitu loh Ustaz. Yang saya sendiri pingin supaya keluarga beliau itu aman dalam ekonomi. Dalam kehidupan ekonominya gitu. Jadi apakah boleh saya itu ibaratnya melanggar tadi yang Ustadz sampaikan semua tadi itu, tapi dasarnya itu karena saya kemanusiaan gitu loh Ustadz. Jadi kepedulian saya dengan keluarganya untuk saya tidak memutuskan sirkah tadi, tapi saya memberikan misalkan dividen itu tetap saya berikan full, terus kemudian gaji itu tidak saya berikan full karena lantaran kehadirannya tidak ada gitu. Saya berikan kepada ahli warisnya gitu. Itu seperti apa Ustaz? Berarti di akad mudharabah saja kalau gitu dirubah. Jadi akadnya diperbarui dan dalam bentuk akad mudharabah. Saham beliau di perusahaan panjenengan tetap ada sebagai bentuk investasi mudharabah berarti. Jadi nanti pembagian untuk pembagian hasilnya nanti sesuai dengan perjanjian nanti. Seperti itu yang saya pahami. Jadi statusnya mudharabah. Dengan ahli waris saya Ustaz gitu. Iya. Jadi ahli waris mendapatkan bagian dari bagi hasil dari saham yang ada dengan ketentuan tadi untung bersama rugi bersama tadi itu. Allah alam bisa diperbarui dengan akad mudharabah bisa, tidak ada masalah. Itu. Terima kasih Ustaz. Nggih, sami-sami. Ada lagi mungkin? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang